semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ada 14 orang kita yang hadir. Pada hari ini kita akan bincangkan atau mengulas buku Hantu Padang karya Esa Tegar Putra. Uh, Buku ini salah satu pemenang dari Kusala Sastra tahun 2025 untuk kategori buku puisi. Kalau membaca dari berita-berita yang pernah naik tentang ulasan-ulasan buku Hantu Padang ini, ada beberapa yang ada beberapa yang pernah muncul. Katanya Hantu Padang ini adalah puisi dan gairah sebuah kota. Ada juga yang mencatat bahwa buku ini adalah memoir. Ada juga mencatat buku Hantu Padang ini sebagai cerita-cerita melawan lupa. Lalu ada juga yang menuliskan bahwa buku Hantu Padang ini bertutur mulai dari soal anak sakit, debu plafon, sampai selimut. Ada juga yang menuliskan bahwa Hantu Padang ini dalam ulasannya si penulis ulasan menyebut ini adalah puisi kota dan ziarah ziarah batin Esa Tegar Putra. Kita akan melihat bagaimana pandangan perempuan Sumatera, terutama pengulas yang kita undang pada malam hari ini, Yeni Purnamasari. Apa yang ingin ingin disampaikan Yeni terhadap buku Hantu Padang ini. Namun sebelumnya kami kenalkan dulu Yeni Purnamasari, lahir di kota Kopi, Sungai Penuh, Jambi. Sekarang berdomisili di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Karyanya berupa cerpen, puisi, dan esai. Dimuat di berbagai media. Buku puisi tunggal pertamanya diterbitkan di JBS tahun 2024, yaitu Berumah di Kesunyian. Yeni salah satu penyair yang diundang pada Borobudur Writer and Culture Festival BWCF 2024 di Muaro Jambi. Kemudian juga penyair yang sengaja diundang dalam Temu Penyair Asia Tenggara 2022. Selain menulis puisi, Yeni juga kerap tampil membawakan musikalisasi puisi, karya-karyanya sendiri dalam berbagai event dan festival. Jadi Yeni kita akan mintakan sebelumnya kita akan minta ke Kak Yeni kalau ditanya satu kata aja tentang buku ini, Kak Yeni mau berkata apa kata yang ingin Kak Yeni sampaikan terhadap buku ini. Satu kata aja dulu Kak Yeni. Satu kata atau dua kata? Satu Satu kata aja frase lah ya. dulu. Ya, satu kata aja Kak Yeni. Setelah saya membaca keseluruhan buku, saya menyimpulkan kalau dengan bahasa sederhananya ini buku Esa itu semacam napak tilas atau ziarah ingatan. Ziarah ingatan ya. Jadi dua kata. Dua kata. Napak tilas dan ziarah ingatan. Ya, Baik, Kak Yeni, untuk kami berikan kesempatan waktu kepada Kak Yeni sepanjang-panjangnya. Nanti kita baru berikan kesempatan ke Bang Esa. Kalau Bang Esa sudah bergabung, kita minta Bang Esa berbagi cerita lah tentang proses kreatif dari penulisan buku ini. Kepada Kak Yeni, kami persilakan. baik, terima kasih sebelumnya Bang Ardi Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, saya ucapkan terima kasih. Dalam program ini saya mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Sudah mungkin sudah 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu gitulah, Bang Ardi
meminta saya untuk menjadi pembicara. Jadi cukup lama juga saya menunggu waktu ini sebenarnya gitu. Baik, saya terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah bergabung. Kita mungkin bincangnya santai, nanti saya juga ingin mendengarkan dari kawan-kawan, karena saya di sini, saya mengulas sebagai pembaca penikmat sastra, dan ya barangkali apresiasi terhadap karya Esa, ya saya sampaikan mungkin dalam sudut pandang saya sebagai pertama pembaca sastra atau penikmat sastra lah gitu, dan juga sebagai penulis puisi. Jadi bukan sebagai kritikus sastra seperti itu. Baik, sebelumnya mungkin sebagai pembuka atau pengantar, buku puisi Esa Tegar Putra, Hantu Padang, ini sebelum ini menjadi satu buku, sebenarnya saya sudah mengikuti bagian dari proses kreatif Bang Esa gitu di Facebook. Jadi saya dan Bang Esa di Facebook itu sudah berteman lama gitu, dan juga pada tahun-tahun semasa saya kuliah gitu, saya juga sebenarnya sering mendengar ataupun membaca puisi-puisi Bang Esa dan kawan-kawan yang istilahnya apa namanya, itu pun termasuk dalam awal mula mungkin saya berproses dalam menulis puisi gitu, tahun-tahun 2010-an lah gitu. Dan saya juga pernah ada kesempatan diundang sama Kandang Padati waktu itu, ada Bang Esa di sana, itu untuk tampil membacakan puisi di Kandang Padati. Ketika itu acara literari Padang Bienal, kalau tidak salah, itu yang pertama. Padang Literari Bienal yang pertama gitu. Di situ ya saya istilahnya sudah berinteraksi juga dengan Bang Esa, walaupun mungkin setelahnya tidak begitu intens atau tidak banyak komunikasi. Namun karya-karya Bang Esa itu sedikit banyaknya adalah yang membekas gitu. Ya, di masa kuliah saya senang membaca karya-karya yang penulisnya itu penulis Minang kayak gitu. Karena saya melihat bahasa yang khas gitu, arkais atau apalah istilah gitu, dari Bang Esa, kemudian teman-teman yang sesama angkatan Bang Esa kayak Dedi Arsya, kemudian ada Bang Bedamuri juga. Saya melihat ada kekhasan. Cuman waktu itu saya belum istilahnya baru menggilai puisi gitu. Jadi saya belum begitu masuk ke sana. Saya hanya melihat secara umum gitu. Bahasa khasnya Bang Esa itu gitu. Dan ternyata Hantu Padang gitu. Sebelum jadi buku, saya mengikuti Facebook Bang Esa, dan statusnya sering muncul ini tentang puisi-puisi Hantu Padang ini gitu. Ketika itu saya melihatnya ini semacam mungkin proses kreatif dari Bang Esa sendiri gitu. Ya semacam apa ya, Bang Esa sendiri juga mengungkapkan bagaimana ia melihat Padang sebagai puisi yang tidak akan pernah selesai ditulis seperti itu. Jadi upaya-upaya Bang Esa untuk supaya bagaimana ini seolah-olah Padang ini menghantui gitu, selalu menghantui di setiap apa puisi-puisi Bang Esa, setiap apa namanya dalam perjalanannya. Dan itu ketika Bang Esa justru berada di rantau gitu. Jadi ini saya kira semacam upaya bagaimana Bang Esa keluar dari, misalnya bisa move on, menyelesaikan satu bab agar bisa mungkin apa masuk ke dalam bentuk baru dalam puisi-puisinya. Tapi itu masih dugaan saya, mungkin Bang Esa bisa menjelaskan nanti. Baik, saya mulai pembahasan buku ini, mungkin saya ambil dari halaman tengah dulu. Sebab malam ini kita bakal bicara tentang hantu-hantu yang bergentayangan dalam buku puisi Bang Esa. Maka saya mulai dengan puisi bagian 15. Saya bacakan dulu sedikit. Aku jalan kembali ke Tarandam. Depan bangunan runtuh, bekas pembantaian sapi. Semak belukar, beringin besar, angin berputar-putar. Aku jadi ingat kamu pada sebuah malam
di mana bulan bulat seakan menggantung dari arah langit belantung. Dan kita cerita tentang hantu-hantu Padang, hantu kepala hilang, hantu badan sebelah, hantu kusir bendi, hantu berlidah panjang, hantu berkaki pincang. Segala hantu kita bilang. Jalan keterandam, ingat kamu, ingat cerita hantu, ingat segala dulu. Tapi tak lagi kulihat tukang kacang dengan baskom besar dan pusung di tangan, duduk bersiul di arah simpang. Saya mulai dengan puisi ini karena menurut saya puisinya sederhana, namun memiliki gambaran umum untuk keseluruhan isi buku. Ada benang merah yang mengikat seperti itu. Ya, secara tekstual mungkin narasi dalam puisi ini menggambarkan sebuah perjalanan kembali, semacam menapak tilas yang menjelma menjadi ziarah ingatan. Gitu. Dari perjalanan fisik menuju perjalanan psikologis ke masa lalu. Seperti itu. Kemudian melalui lanskap yang digambarkan, ada yang berubah, ada yang runtuh, kemudian kenangan-kenangan tentang mitos kota yang dirapal bersama kamu dalam tanda petik, kamu yang bisa merujuk kepada siapa saja, termasuk pembaca, seperti itu menurut saya. Kemudian ada kehilangan di masa kini, di mana fokus beralih dari hantu mistis ke sebuah kehilangan sesuatu yang real. Dan mungkin bisa disebut hantu yang sesungguhnya di dalam puisi ini secara tersirat, itu sesuatu yang lenyap dan meninggalkan kekosongan kayak gitu. Seperti hilangnya potret kehidupan urban masa lalu yang diungkapkan dalam bait tukang kacang yang membawa baskom besar dan pusung yang biasanya duduk bersiul di persimpangan. Kemudian metafora hantu dalam puisi ini juga memiliki makna sebagai simbol kehilangan dan perubahan sosial. Hantu yang sebenarnya bagi kehidupan kota adalah mungkin barangkali perubahan zaman yang menepikan ruang hidup masyarakat kecil gitu. Kemudian bagaimana ruang kota kehilangan denyut romantis dan historisnya seperti itu, dan menyisakan ruang sunyi yang menjadikan orang-orang mungkin merasa asing. Lalu hantu yang lain yang mungkin sifatnya itu seperti ingatan yang selalu melekat pada ruang-ruang yang spesifik atau tempat-tempat latar yang spesifik yang disebutkan di dalam puisi. Kemudian detail-detail kecil yang tertangkap mata yang barangkali tidak semua orang memperhatikan itu. Kemudian ketika ada perubahan atau kehilangan semacam ya kehilangan elemen manusianya, misalnya kita kembali ke sebuah kota tapi teman-teman kita yang dulu sudah tidak di sana, atau orang-orang yang bisa kita lihat beraktivitas di tempat yang biasanya sekarang sudah tidak ada, seperti itu. Ingatan kita ini kayak digiring menjadi, dipaksa menjadi melankolis kayak gitu, karena menanggung rindu pada segala yang dulu. Itu untuk gambaran umum dari puisi Esa yang bagian 15. Nah, untuk pengertian ataupun metafora hantu Padang di dalam buku-buku Esa, ini di setiap puisinya ia memiliki makna yang beragam gitu, berubah-ubah, berbagai macam definisi yang saya temukan. Namun pada umumnya sebagian besar puisi Esa dalam hantu Padang ini kita akan menemukan ya semacam benang merah yang saya sebutkan tadi, baik itu dalam bentuk tema, kemudian gagasan yang dibawa. Di antaranya puisi-puisi ini lahir dan tumbuh dari kenangan yang dirawat. Napak tilas yang membawa kepada ingatan ke masa lalu, di mana penyair memiliki keterikatan emosional atau batin yang sangat kuat dengan kota Padang. Dan ini juga kita ketahui dari penuturan penulisnya sendiri yang mengatakan bahwa ia punya kenangan tersendiri tentang kota Padang walaupun dia tidak lahir di sana,
Dia merasa Kota Padang adalah kota kelahiran keduanya, dan itu kenangannya yang mulai ia rawat itu adalah kenangan masa kekanak-kanaknya gitu. Kenangan masa kekanak ini adalah kenangan yang bisa kita katakan dia akan menetap di ingatan dan akan mempengaruhi bagaimana nantinya kehidupan ke depan gitu. Karena dia ya kalau anak-anak lah namanya gitu kan, dia akan menetap seperti itu. Dan itu yang dirawat oleh Esa. Pahit manisnya di Kota Padang. Setelah itu bagaimanapun pengalaman yang ia dapatkan di Kota Padang, baik itu getir, baik itu manis, tapi Kota Padang ini mungkin dengan segala macam umpatan dan juga cinta dengan air mata, mungkin agak lebay, tapi ya seperti itulah yang saya tangkap gitu dari baik dari penuturan langsung penulisnya. Nah, di mana sih kekuatan Esa dalam buku puisi ini yang membuat buku puisi ini menjadi punya kekuatan tersendiri gitu. Bagaimana ia bisa mengolah pengalaman atau berangkat dari mungkin hal personal gitu, bisa dikatakan hal personal. Namun ketika ia ditulis, meskipun dia personal, tapi bisa menjadi istilahnya pembaca itu membaca seolah-olah juga bisa mewakili pembaca atau memori kolektif orang-orang. Bagaimana ia menggambarkan sebuah kota secara bisa dikatakan detail gitu. Kita bisa merasakan denyut Kota Padang dengan membaca puisi-puisi Esa ini. Bisa saya katakan tidak semua orang mengalami kota tempat ia tinggal. Tidak semua orang mengalami kota tempat ia tinggal. Barangkali kita yang merantau atau tinggal di suatu kota, terkadang begitu sibuk dengan rutinitas seperti itu. Hidup dalam alam pikiran sendiri, kemudian realitas yang dijalani hanyalah rentetan kesibukan yang tidak ada habisnya, sehingga kita bahkan melewatkan banyak hal gitu. Bahkan kita tidak menyadari warna cat rumah tetangga, misalnya seperti itu. Atau pada pukul berapa tukang bakso lewat di depan rumah. Atau sejak kapan cat tembok rumah kita yang bagian samping terkelupas, kita tidak menyadari itu. Nah, Esa memperhatikan itu semua. Tidak hanya memperhatikan, tapi ia hadir secara indrawi untuk merasakan denyut kota. Ya, seperti dia selama tinggal di Padang, Esa suka menelusuri barangkali setiap sudut kota Padang, dia memperhatikan segala sesuatu, bagaimana kota, denyut nafas kota dari pagi ke malam, seperti itu. Dia mencatat itu semua dengan baik dalam ingatannya dan tertuang akhirnya ke dalam puisi-puisinya. Kemudian lewat puisi Esa, ya kita seperti dibawa untuk menyaksikan sendiri lanskap Kota Padang berikut dengan suasana yang terbangun lewat gambaran peristiwa, kesibukan keseharian penghuninya, atau bunyi ketuntang di sebuah kedai nasi, suara derak pintu, dan segala macamnya. Pembaca tidak hanya diajak untuk melihat potret kota lewat kata, itulah istilahnya, namun seolah berada dalam puisi untuk menyimak segala kejadian berlangsung. Singkatnya, lewat imaji yang disuguhkan secara ya detail tadi, saya melihat penyair ini sebagai pencatat deru kota yang baik. Nah, kemudian metafora hantu dalam puisi Esa yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu memiliki beragam makna. Di bagian awal, 0, dikatakan bahwa hantu itu adalah masa lalu yang memburu, seperti itu. Ia gambarkan melalui metafor atau frasa lampu lama,
kapal tua, rumah lama yang mempresentasikan masa lalu. Sesuatu yang menyimpan peristiwa, dan ini amat sangat puitis bagi Esa. Bagaimana ia dengan melalui mungkin peninggalan-peninggalan masa lalu, dia ingin melihat kisah di balik itu, peristiwa-peristiwa di masa lampau seperti itu, menjadi jembatan untuk melihat peristiwa yang telah berlalu seperti itu. Ya, kemudian itu maksud saya tadi yang ini ya, yang bagian satu. Kalau yang bagian 0, hantu adalah hidup yang memburu. Hidup yang memburu, semacam kecemasan terhadap hari depan, hidup yang gegas, di mana orang-orang yang selalu merasa dikejar waktu seperti itu. Oke. Bang Arbi, ini saya rasanya agak-agak aneh ya, karena serasa bicara sendiri. Karena tidak terdengar suara-suara kawan yang lain. Lanjut aja Yeni. Kami seperti Iya, mendengar puisi nih. Seperti iya. mendengar Yeni baca puisi. Oke, Bang. Lanjut, Ini lanjut. mungkin agak tergesa-gesa karena merasa aneh. Baik, saya lanjut. Kemudian pada bagian 2 muncul lagi metafora hantu dengan makna yang kota yang tak pernah ubah serupa dulu. Jadi hantu itu adalah kota yang tidak ada perubahan. Mungkin ini semacam kritik atau apa ya. Bagaimana setelah bertahun-tahun ia tinggalkan seperti itu. Ketika pulang, ternyata tidak ada perubahan secara signifikan. Gitu. Dilihat dari kehidupan mungkin di pinggiran-pinggiran, atau ini orang-orang yang apa ya, orang-orang kecil seperti itu, tetap berjalan seperti sebagaimana dulunya gitu, walaupun sudah ganti pemimpin atau apa namanya, kita sudah kota itu membangun, tapi substansinya atau mungkin soal apa namanya, bagian kulit luarnya gitu, dia bersolek di bagian luar, tapi di dalam masih itu juga gitu, masih masih apa namanya ya, tidak ada perubahan gitu, tetap masyarakat yang hidupnya melarat yang seperti itu juga. Ini kita lihat dari bagaimana digambarkannya sebuah bangunan membesar dan bangunan lain menciut. Jadi kota membangun secara fisik gitu, secara mungkin infrastruktur, tapi tetap juga dia lihat orang-orang kecil hidupnya tidak ada perubahan gitu. Tukang parkir bergamis bercela, mengacung-acungkan siwak, sepasang pengamen buta, masih itu juga. Pengamen lain dengan drum mini di punggung dan simbal bertali, dikaitkan ke tumit sepatu, masih itu juga orangnya. Ini semacam apa ya, penekanan bahwa tidak ada perubahan di segi kehidupan sosial masyarakatnya. Aku berjalan di jalan dulu, aku melihat hantu, atau kota ini tak pernah ubah seperti dulu. Nah, di sini yang saya gambarkan bahwa hantu itu adalah kota yang ya tidak ada perubahan sosial, itu tetap kekacauannya seperti itu juga, hiruknya seperti itu juga, itu padahal sudah berganti-ganti pemimpin saja seperti itu. Dan di segi bangunan mungkin beberapa ada pembangunan banyak gedung-gedung baru, tapi kehidupan di dalamnya tidak berubah. Ada semacam kritik, saya menurut saya di sini mungkin bisa kritik sosial dan lain sebagainya. Kemudian di bagian 3, 2 tikungan dari Pemancongan ke Pasagadang adalah dada mudaku, Tiar. Nah, kata-kata Tiar juga nanti akan saya apa namanya,
akan kita temukan juga di puisi-puisi lain, dan saya mengira ini merujuk pada penyanyi legenda Minang, Tia Ramon, karena saya tahu Esa pernah bekerja mengarsipkan mengarsipkan dendang-dendang lama seperti itu, dan juga menyenangi lagu-lagu Minang lama gitu. Nah, di sini nama Tiar muncul. Nah, di sini beda lagi apa itu hantu. Metafor hantu tidak lagi menggambarkan hal-hal yang di luar diri. Hantu di sini adalah hasrat dalam diri, digambarkan sebagai hasrat dalam diri, atau yang diungkapkan lewat kenangan masa muda, di mana penyair kembali mungkin melewati tempat-tempat yang dulu akrab dengan masa mudanya, seperti itu. Jadi ya semacam nostalgia gitu, menimbulkan pengalaman nostalgia seperti itu. Dia mengingat kembali gairah masa mudanya ketika, dan itu ia ingat ketika hari terasa mulai memberat gitu, dan hasrat dalam dirinya mulai letih mengejar hidup yang selalu memburu dan terburu. Jadi ketika istilahnya mungkin kita sudah di titik apa namanya, ada lelah atau sudah sampai di masa di mana kita tidak lagi mengejar apa-apa. Nah, di sini penyair seperti mengenang lagi masa-masa lampau, masa-masa ketika ya digambarkan dari sini, dari visi ini itu semacam semangat muda gitu. Semangat masa mudanya, dan dia tetap ingin merawat itu meskipun waktu sudah berubah. Dan kenangan juga tidak hanya muncul dari apa namanya, tempat-tempat atau bangunan-bangunan, tapi ia juga muncul lewat rasa di lidah. Dan ini juga saya lihat menjadi wilayah eksplorasi yang menarik juga bagi Esa, gitu. Karena kita akan menemukan banyak sekali macam kuliner yang disebutkan. Dan itu tidak hanya masakan Minang, juga ada masakan mungkin khas Tionghoa. Dan ini merujuk pada, secara tidak langsung kita melihat Kota Padang adalah kota yang multi etnis. Ada semacam kerinduan barangkali pada masakan kampung halaman. Jadi ya jika dihitung mungkin banyak gitu. Saya tadinya mau membuat list masakan-masakan yang dibuat Esa ini, gitu. Maksudnya masakan-masakan yang disebutkan Esa tadinya gitu. Cuman hanya beberapa yang tercatat, mungkin bisa dibaca sendiri. Ada beberapa lah gitu, dan cukup banyak di dalam puisi-puisinya. Oke, kemudian bagian yang 4. Ini cukup menarik juga, seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya, bahwa Esa mengeksplorasi wilayah yang mungkin tidak semuanya kita jarang dengar gitu, atau ya bisa apa namanya, Esa mengangkat kuliner gitu di dalam puisi-puisinya, dijadikan metafor dan diksi-diksi yang justru membuat puisinya itu menjadi punya rasa yang intens lah, seperti itu. Nah, yang di bagian 4, hantu yang digambarkan Esa itu adalah hantu dalam perut. Di bagian lain juga dikatakannya hasrat akan hari lalu. Nah, frasa ini mungkin tidak asing bagi kita orang Minang. Kita sering dengar mungkin waktu kecil. Nggak ada hantu, hantu itu dalam perut. Kita sering dengar seperti itu. Hantu dalam perut ini diangkat Esa ke dalam
puisinya seperti itu. Ada khasanah bahasa Minang lah, istilah Minang yang diangkatnya. Nah, hantu dalam turut bisa saja itu mungkin hawa nafsu atau hasrat atau keinginan yang selalu menuntut untuk dipenuhi. Kemudian dalam puisi ini kita melihat bagaimana Esa merepresentasikan suasana di dalam rumah makan Padang atau Ampera. Ia menyebutkan berbagai macam masakan ya. Ini ada catatan saya di sini. Oke. Jadi masakan-masakan yang disebutkan Esa itu disebutkan secara spesifik gitu. Kita menemukan ada gulai cempedak, usus sapi bengkak atau tambusu ya. Kemudian bagaimana kesibukan di dalam kedai nasi. Jadi seolah-olah kita merasakan hadir di tengah meja makan itu untuk menyaksikan segala kesibukan itu. Nah, jadi kekuatan dari bahasa Esa yang ia gunakan secara spesifik itu menimbulkan semacam imaji indrawi lah, yang menghidupkan ruang. Jadi kita tidak hanya membaca sekadar semacam kita seperti ini suasana gambaran rumah makan Padang, tapi kita seolah-olah melihat sendiri, membaui sendiri aroma nikmatnya aroma gulai gitu. Kemudian mendengar bunyi gelas-gelas beradu di pencucian seperti itu, dan melihat ya bagi orang-orang yang mungkin punya pengalaman makan di rumah makan Padang, mungkin akan terbawa ke sana, akan terbawa ke dalam suasana puisi ini. Nah, jadi di sini makanan itu tidak hanya diksi yang ditempelkan gitu, namun dia menjadi jembatan ingatan seperti itu. Ya, mungkin kita semua atau orang Minang lah gitu. Kalau soal lidah, kalau soal perut itu agak apa sedikit gitu ya, agak apa sedikit. Kalau ya kita ingin selera kita itu agak gimana, makan tuh harus enak gitu. Dan kalau di rantau tidak bisa aku tidak makan masakan Padang seperti itu. Dan juga kalau apa namanya ketika kita rindu kampung gitu, pasti itu beriringan dengan kita rindu makan masakan emak atau makan masakan khas di kampung kayak gitu. Nah, ini yang di bagian 4 ini yang saya lihat bagaimana Esa mengeksplor dunia kuliner lah gitu. Yang menjadikan metaforanya itu diangkat dari masakan-masakan Minang kayak gitu. Oke, gimana kayak ini? Masih Ya, halo. gimana? Apa Kita lanjut apa diskusi? Masih panjang? atau sampai di sini aja dulu Bang, karena kalau nggak di stop nih nanti ngomong sendiri aja. Nggak apa nanti disambung lagi ya Bang. Baik, terima kasih Kak. Ini sudah mengulas kurang lebih 40 menit ya. Ada di awal-awal Kak ini dan aku sebagai pembaca dan penikmat sastra, tapi catatannya catatan Kak Yeni, Esa punya bahasa khas. Kemudian Padang bagi Esa sesuatu yang tak pernah selesai untuk ditulis. Kemudian ada kata-kata utama ya, ada hantu ya, hantu yang didefinisikan menjadi metafora dalam beragam definisi.
Kemudian ini melihat lanskap dan kenangan menjadi atau suasana sebuah tempat begitu detail, bukan sekedar tempelan bagi puisi-puisi Esa. Baik, pada kawan-kawan yang hadir pada hari ini, kita ada 15 orang yang hadir. Kita punya waktu untuk berdiskusi, nanti kita selingi atau di penghujung kita minta Esa berbagi cerita tentang proses kreatif penulisan atau lahirnya puisi-puisi dalam kumpulan puisi dalam buku kumpulan puisinya ini. Baik, kepada kawan-kawan, kami persilakan untuk menanggapi, apakah bertanya, merespon, sekedar tanggapan atau masukan-masukan lain. Kepada kawan-kawan yang hadir kami persilakan. Bagi yang ingin bertanya atau menanggapi atau merespon, silakan bisa raise hand atau langsung buka open mic. Hidupkan aja mic-nya biar kita langsung beri kesempatan kepada kawan-kawan. Ya, kepada kawan-kawan yang hadir, kami persilakan. Cek, 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 cek. Bang Ahmad Muzani dari Mataram. Silakan Bang Ahmad Muzani, silakan. Oke, terima kasih abang-abang sudah mempersilahkan kami atau saya gitu. Saya Ahmad Muzani dari Lombok. Ketika saya lihat postingan Abang Esa Tegar Putra tentang pembahasan hantu Padang ini, saya tertarik begitu karena sudah membacanya dan kebetulan saya penasaran karena pemenang Kusala Sastra gitu. Sebelum saya mendapatkan buku ini, saya pernah melihat puisi-puisi hantu Padang yang dibaca Petra kalau tidak salah dan di Kalam. Nah, saya melihat ada bau-bau gimana ya? Ada bau-bau kan saya pernah baca puisi di Ampenan apalagi yang kau cari ini karya Kiki Sulistyo. Seperti ada rasa-rasa keampenan gitu. Menarik nih, pengen saya baca begitu. Setelah itu, saya ke teman baca namanya. Teman baca itu sebuah gerakan perpustakaan kecil, nah dan di sana saya dapatkan buku itu. Nah, kebetulan saya membaca di awal, ternyata memang Bang Esa Tegar Putra pernah ketemu sama Kiki Sulistyo di awal membuka puisi Merenungi Diri ini. Dan dia bertemu dengan Kiki Sulistyo, dia pernah mungkin, nah Anda tahu hubungan mereka berdua begitu. Tapi ada suara-suara di Ampenan Apalagi Yang Kau Cari gitu. Di Ampenan Apalagi Yang Kau Cari ini juara lah di Kusala Sastra. Dan setelah saya membaca di Ampenan Apalagi Yang Kau Cari itu visual-visual Ampenan itu kita dapat mana gang, mana bangunan-bangunan, apa sejarahnya di pantai ini. Nah, secara visual Ampenan itu saya dapatkan lah gitu ketika saya pernah ke Ampenan gitu. Nah, ketika saya membaca Hantu Padang seperti ada mengental apa ya, terasa begitu, terasa pembacaan Ampenan itu kerasa di Hantu Padang karena melihat kota masa lalu gitu. Kota masa lalu tokoh aku lirik ini. Nah, dan menariknya buku ini saya melihat ketakutan-ketakutan Bang Esa Tegar Putra kepada hantu itu cukup detail, caranya penyampaian. Itu yang membuat wah indah sekali cara penyampaian hantu gitu, hantu merinding. Tapi ketika di puisi, kok bergetar sekali saya.
kok enggak saya nulis kayak gini begitu. Dan yang kedua, eh, menariknya ketika saya membaca puisi ini tentang kesakitan-kesakitan Bang Esa Tegar Putra ini, ya saya merasakannya seperti asam lambung atau sakit-sakit yang pernah dialami, atau ingus di kain atau ingus di bantal, ketakutan dan kesedihan, atau pokoknya bagus sekali cara penyampaiannya. Pokoknya detailnya ketakutan ya tulis secara indah, dan kesusahan-kesusahan atau gimana ya, atau kesedihan itu, misalnya kipas angin ngok-ngek kok dia bisa sampai secara detail hal-hal kecil seperti itu dan menjadi puitis begitu. Nah, yang saya mau bertanya deh, gimana pertemuan ketika bersama Kiki Sulistyo gitu? Mungkin apakah terinspirasi dari sana, ataukah ada obrolan-obrolan khusus dengan Kiki Sulistyo gitu, sama-sama pemenang Kusala Sastra? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ahmad Muzani. Ya, eh ini kebetulan kita di sini ada Esa, nanti kita mungkin Esa bisa jawab ya atas pertanyaan Bang Ahmad Muzani. Yang pasti Bang Ahmad Muzani hari ini mengungkapkan apresiasi dan kemenarikannya terhadap buku Hantu Padang ini. Baik, kepada kawan-kawan yang lain, kita kumpulkan dulu agak satu atau dua ya. Eh, Jika dibandingkan dengan karya-karya Esa sebelumnya, perubahan atau eksperimen apa yang Bang Esa akan di kumpulan musik terbaru ini? Oh ya, ini juga Bang Sanuri Mananti juga pertanyaannya ke Bang Esa ya. Sudah dua untuk Bang Esa. Baik, kepada kawan-kawan yang lain, satu lagi nanti kita undang Bang Esa untuk menjawab. Yang pasti pengulas Yeni Purnamasari sudah mengulasnya dengan panjang lebar tadi pembacaannya dan apa penangkapannya terhadap membaca buku Hantu Padang ini. Kepada kawan-kawan yang lain selain Bang Ahmad Muzani dan Bang Mananti, Sanuri Mananti, kami silakan satu orang lagi kepada kawan-kawan untuk bertanya atau menanggapi, cukup dengan raise hand atau hidupkan mic-nya aja langsung biar kita bisa langsung ditujukan kepada siapa gitu. Silakan kepada kawan-kawan. Baik, kalau belum ada kita sapa dulu Bang Esa. Bang Esa, gimana Bang Esa? Apa kabar Bang Esa? Halo Bang Esa. Bang Esa, halo. Dengar suara saya Bang Esa? Baik, kawan-kawan. Sementara Bang Esa juga belum ada respon. Mungkin beliau dalam perjalanan atau bagaimana, kita tunggu. Nanti kita beri kesempatan ke Bang Esa, karena dua pertanyaan yang diajukan ini dari Bang Ahmad Muzani dari Mataram, serta Bang Sanuri Mananti, itu diperuntukkan kepada Bang Esa. Sementara sambil menunggu Bang Esa, kepada kawan-kawan yang lain silakan untuk kami berikan kesempatan untuk menanggapi. Silakan. Mungkin Mbak Yeni bisa menambahkan atau Oke, gimana? boleh Atau Bang. pernah Mbak Yeni membaca puisi di Ampenan Apalagi Yang Kau Cari? Apakah merasakan kekentalan apa ya? Pokoknya itu udah bisa saya ungkapkan. Baik, jadi Bang Muzani juga minta apa nih ya? Minta juga ke Yeni, apakah Yeni sebagai pengulas pernah membaca
di ampenan apalagi yang kau cari. Kemudian bisa ada perbandingan nggak? Ada nggak menemukan kekentalan kemiripan atau apalah seperti ada benang merah, rasa dan lain-lain begitu. Kepada Yeni silakan Yen jawab pertanyaan dari Bang Ahmad Muzani dari Mataram. Baik. Mungkin saya tidak bisa menjawab secara ini ya, karena saya sendiri tidak baca itu. Saya tidak punya memori yang melekat tentang puisi itu. Mungkin lebih tepatnya nanti Bang Esa yang akan menyampaikan, karena saya juga baca sendiri dari ungkapan Bang Esa bahwa bahkan beliau apa namanya, memplesetkan atau apalah istilahnya gitu. Jadi istilahnya memang ada pernyataan dari Bang Esa itu yang menyatakan bahwa mungkin ada pengaruh atau terinspirasi gitu dari puisi yang disebutkan tadi. Mungkin Bang Esa lebih bisa menjawabnya dengan spesifik nanti. Terima kasih Kak Yeni dan jawab. Silakan kepada kawan-kawan yang lain untuk menanggapi atas apa yang telah disampaikan pengulas kita tadi. Oh, ini Fadilah Hayati. Silakan Kak Fadilah Hayati. Kami berikan kesempatan. Silakan. Terima kasih Bang Arbi. Ya. Sebelumnya tadi dia ke ladang rupa, terus menemukan majalah Horizon. Jadi di majalah Horizon lupa sih melihat tanggal berapa, tapi ada menemukan puisi-puisi Bang Esa yang ternyata juga ada dalam buku Penahan Orang Ladang, kayak seperti Maghrib Jatuh, Seruan Talang gitu. Dan ketika teringat puisi malam ini diskusi puisi buku puisi Bang Esa Hantu Padang, dia seperti melihat bahwa di buku puisi Hantu Padang itu Bang Esa lebih menggunakan pilihan kata yang sedikit yang ramping gitu dibandingkan dengan puisi di Pinangan Orang Ladang yang dalam satu bait itu bisa 5 atau lebih kata gitu. Kemudian juga di dalam puisi dalam buku puisi Pinangan Orang Ladang, mungkin ini terlambat ya dalam mengetahuinya, bahwa dalam buku puisi Pinangan Orang Ladang Bang Esa belum menggunakan huruf kapital di awal dan tanda titik di akhir gitu. Sementara di Hantu Padang itu sudah menggunakan huruf kapital dan tanda titik dalam bait puisi beliau. Ternyata di buku puisi Setelah Gelanggang itu juga sudah merubahnya. Dia penasaran barangkali ada pertimbangan Bang Esa. Kemudian juga dari buku puisi Setelah Gelanggang itu, dalam judulnya Setelah Pulang, ada bait yang berbunyi seperti ini: menghadap ke belakang melulu hantu, hanya ada hantu mengendap dalam perutku, dalam perutmu. Padang 2019. Kemudian dalam buku puisi Hantu Padang halaman 59 juga ada kemiripan seperti pegang perut anak, tekan perut, segala hantu bermula dari dalam perut. Ya, kalau ini dia tidak bertanya, tapi dia mengira bahwa barangkali memang penyair dengan persoalan apakah penyair dengan persoalan kemiskinan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan eksistensialnya tentang kehidupan atau mungkin dia pernah mendengar juga bahwa penyair itu memang tidak mencari uang atau seperti itu, atau barangkali dia salah gitu. Pertanyaan dia ya terkait tentang huruf kapital dan tanda titik, itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Dila. Sekali lagi pertanyaannya tujuannya kan ke Bang Esa ya. Ke Bang Esa lagi ya. Ya, Bang. Oke, Bang Esa tadi minta waktu
5 menit lagi lah beliau bisa gabung dengan kita. Baik, Kak Yeni dulu. Kak Yeni, ada tadi pertanyaan Bang Sanuri Mananti lewat chat Zoom. Kak Yeni, apakah Kak Yeni menemukan nilai-nilai feminis dalam kumpulan puisi Bang Esa kumpulan puisi Hantu Padang ini gitu? Silakan Kak Yeni menjawab dulu pertanyaan yang ditujukan ke Kak Yeni. Apakah Kak Yeni menemukan feminisme dalam buku kumpulan puisi ini? Silakan Kak Yeni. Baik, apakah saya menemukan ada feminisme dalam buku ini? Mungkin saya tidak bisa fokus saya ketika membaca buku ini. Saya tidak melihatnya dari apa namanya teori feminis dan sebagainya macam. Cuma mungkin apakah ini bisa dikatakan ada nilai-nilai feminisme di sini atau tidak? Justru saya menemukan suara seorang ayah di dalam puisi-puisi Esa ini. Suara ayah yang sangat intens kepada anaknya. Itu saya temukan di puisi 7.1 sampai 7.4. Saya menemukan di sini, coba kita baca sedikit. Suara saluang dari arah Koto Hilalang, anak, di tali gantungan limpa, bermain, berayun, bermain, dan terus berayun-ayun, bikin denyut sampai ke ubun-ubun. Aku ingat kalian, serupaku ingat buayan dari sarung, digantung pada pasak kuda-kuda rumah. Tapak kaki melekat rimah, suara piring berhambur pecah, dan tangis tak sudah. Sementara aku tahu, tampuk jantung itu lemah. Koto Hilalang memainkan dendang muaro labuh. Anak, serupa bisik pesan sebelum subuh jatuh. Berulang, peluk tak dapat juga dilerai. Dan telah aku ingatkan benar pada kalian. Jika kangen mendesak, terus merisak, sampai tangis bikin tersedak. Kebalik bantal, anak. Lihat kebalik bantal. Telah aku selipkan bengkalai kain. Biar dapat kalian hidup sampai ke pusat badanku. Tuntas ke lapis dagingku. Tapi, bila kangen tak juga selesai, dalam dulang tampung tangis sampai habis, lalu rendam bengkalai kain di malam Kamis. Dan dari arah Koto Hilalang, kini terdengar dendang Pariaman Lamu. Oi, jikalau jadi ayah berjalan, tinggalkan kain di rumah. Jika dingin, bakal untuk selimut malam. Nah, di puisi 7.1 ini, saya merasakan terasa benar gitu pesan seorang ayah yang hendak berjalan, merantau, meninggalkan anak istri. Nah, di sini saya melihat beban menjadi seorang lelaki di Minang yang harus pergi meninggalkan rumah, merantau. Beban psikologis yang ya di dalam masyarakat Minang, walaupun mungkin tradisi ini telah bergeser dan tidak hanya lelaki Minang yang merantau seperti itu, tapi ini menjadi untuk lelaki gitu. Itu semacam ada beban emosional, beban apa ya? Kita mungkin pernah mendengar istilah bahwa mungkin perempuan mengandung di perut, tapi laki-laki mengandungnya di kepala gitu. Beratnya menjadi seorang lelaki, digambarkannya bagaimana berat hidup di rantau. Mungkin di puisi-puisi lain juga kita lihat perasaian gitu, perasaian yang
dialami oleh si aku yang adalah seorang ayah. Nah, kemudian di puisi-puisi berikutnya juga masih tentang perjalanan apa namanya, semacam bagaimana ia selama dalam perjalanan itu ingatannya selalu ditarik ke rumah, ke anak istrinya yang ditinggalkan seperti itu. Jadi Meskipun mungkin ya. ini jadi dari pertanyaan Bang Sanuri tadi, ini menemukan nggak nilai-nilai feminisme dalam buku esai ini? Kalau kita Nah, rujuk kembali ke pertanyaan Bang Sanuri Mananti tadi, nah menemukan atau tidak? saya tidak bisa pastikan. Cuman saya pernah dengar bahwa feminis ini bukan hanya tentang perempuan gitu. Oh gitu, Bahkan baik. ya. Artinya, oh ini hari ini sepembacanya ini belum bisa memastikan bahwa Yeni menemukan nilai-nilai feminisme dalam karya esai ini. Baik, Yeni untuk pertanyaan Bang Mananti Sanuri tadi, Abang rasa kita cukup karena Esa sudah gabung nih, Esa sudah gabung dengan kita. Ada tiga penanya buat Esa ya. Pertama dia Bang Ahmad Muzani dari Mataram, Akar Pohon. Kemudian tadi ada Mananti Sanuri, kemudian juga ada Fadila Hayati. Bang Muzani ingin mendengar proses kreatif karena beliau tanda kutip menghidu ada komunikasi antara Kiki Sulistyo dengan Esa terkait dengan penulisan atau bagaimanalah proses kreatif buku ini gitu. Lalu Bang Sanuri Mananti juga tadi bertanya berubah apa jika dibandingkan dengan karya-karya Bang Esa sebelumnya, perubahan atau eksperimen apa yang Bang Esa lakukan di kumpulan puisi terbaru ini? Kalau Fadila Hayati tadi masalah huruf-huruf kapital saja yang di dalam penulisan buku kumpulan puisinya Esa. Pada Esa, kami silakan. Ya, makasih Bang Arbi. Ya, Suara Esa. saya kedengaran ya? Kedengaran. Ya, saya sebenarnya masih sedang di atas kereta, tapi sudah bisa menjawab tadi agak sedikit sesak tadi, dan saya sedang ada ngobrol sama penerbit tadi karena tadi baru ketemu sama penerbit untuk rencana buku saya terbaru gitu. Saya coba pertama saya ucapkan terima kasih yang Bang Arbi gitu untuk penyelenggara diskusi ini. Terima kasih saya untuk teman-teman yang sudah hadir merawat diskusi-diskusi kecil terkait sastra gitu. Dan terima kasih sebelumnya sudah memberi ruang untuk pembacaan terkait Hantu Padang ini gitu, meskipun buku ini sebenarnya udah terbit di awal 2024 yang lalu gitu. Saya coba menjawab pertanyaan Bang Muzani tadi ya dari Akar Pohon terkait puisi Kiki di Ampenan, apalagi yang kau cari. Nah, ini sebenarnya jauh sebelum Hantu Padang ini saya pernah menulis satu esai ketika acara di Lombok. Di Lombok itu saya lupa tahunnya apa, 2000, saya lupa tahun berapa gitu, 2015, 2016 apa 2017, 2020, saya lupa persisnya, tapi antara 2015 hingga 2019 saya datang ke Lombok waktu itu gitu. Nah, memang waktu itu ada diskusi tentang puisi dan kota sebenarnya gitu. Nah, memang sebelumnya saya juga menulis lanskap kota. Saya juga menggemari lanskap kota
dalam puisi, khususnya dimulai dari sebenarnya dari dalam lipatan kain itu ada satu subbab yang bicara tentang Kota Padang. Nah, setiap saya bicara tentang puisi-puisi tentang lanskap kota gitu, nah itu memang puisi Kiki Sulistyo menjadi salah satu rujukan bagi saya untuk membicarakan ke khalayak gitu, bagaimana seorang penyair menangkap lanskap kota di dalam puisinya. Karena saya merasa bahwa ketika saya datang ke Lombok waktu itu dan dibawa ke Ampenan gitu, hal yang pertama teringat oleh saya adalah puisinya Kiki Sulistyo. Kalau bisa ditarik lebih jauh, sebenarnya puisi yang menjadi rujukan, bukan rujukan juga ya, tapi saya cukup kagum membaca puisi Cikininya Gunawan Muhammad sebenarnya gitu. Tentu saja saya punya perbedaan model penulisan baik dengan Gunawan Muhammad ataupun dengan Kiki Sulistyo gitu. Tapi satu hal yang saya kagumi, dia bisa menangkap suasana Cikini gitu. Cikini mungkin pada periode saya lupa apa 70-an atau 70-an awal atau sebelum 70-an gitu. Nah, setiap kali saya lewat ke Cikini gitu, nah musik Gunawan Muhammad itu selalu hadir dalam ingatan saya gitu. Mungkin saat ini ketika saya datang ke Lombok, datang ke Penan, itu yang saya ingat puisi Kiki. Karena memang saya punya kecenderungan mengingat sesuatu, mengingat lanskap kota itu berangkat dari karya sastra gitu. Jadi kalau saya datang ke sebuah daerah yang mana daerah tersebut pernah dituliskan oleh orang dalam puisi, dalam cerpen ataupun dalam novel gitu, itu saya pasti akan mengingat itu gitu. Jadi saya cukup suka gitu ketika melihat bagaimana karya sastra kemudian dijadikan referensi orang untuk melakukan pembacaan untuk sebuah lanskap kota gitu. Jadi hubungan itu sebenarnya hubungan apa ya, mungkin ya karena kami sama-sama menulis tentang lanskap kota gitu. Kiki menulis Ampenan, saya menulis tentang Kota Padang gitu, dan itu saya nggak tahu lebih dulu mana gitu, Ampenan atau saya menulis Padang. Tapi tentu saja dalam hal ini saya mengatakan bahwa satu bagian terbaik bagi saya ketika menulis puisi itu adalah menulis lanskap daerah saya, tempat saya berproses gitu, tempat saya tumbuh gitu. Nah, itu sudah saya mulai sekitar 2012-an gitu, sampai terbitnya buku dalam lipatan kain itu 2014 gitu. Kemudian saya mulai melacak kembali puisi-puisi siapa saja yang menulis tentang lanskap kota, dan Kiki termasuk salah satunya gitu. Kiki telah masuk salah satu puisi yang saya bicarakan ketika saya menulis mengatakan sesuatu tentang lanskap kota gitu. Jadi mungkin kalau model penulisan mungkin kami jauh berbeda ya. Cuman mungkin karena memang kita sama-sama berbicara tentang sebuah lanskap kota gitu, dan tentu ada bedanya. Mungkin karena itulah mungkin Mas Muzani merasa ada hal yang sama antara puisi saya dan puisi beberapa di antara puisi saya dan puisi Kiki gitu. Karena memang di Ampenan itu Kiki juga konsentrasi konsennya itu menulis lanskap tentang Ampenan, mungkin Lombok secara keseluruhan ya itu di Ampenan itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, dan mungkin sampai saat ini pun ketika saya pindah ke kota lain gitu, itu saya juga sangat gemar sekali menulis lanskap di tempat tinggal saya yang baru, karena saya merasa bahwa banyak hal yang bisa ditulis dari sana gitu, karena gerak hidup saya dan banyak orang tuh lanskap kota itu memperlihatkan bagaimana gerak hidup masyarakat di lokasi tersebut gitu. Ada yang berubah, dan ada yang terus tumbuh,
dan banyak hal yang bisa diceritakan, bisa ditarik dan diceritakan dari lanskap sebuah kota itu gitu. Lanskap ini secara menyeluruh ya, apakah itu jalan, apakah itu sebuah bangunan gitu. Nah itu menurut saya itu sangat asik sekali saya tulis dalam puisi bahkan sampai hari ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Bang Muzani. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya makasih juga ya untuk Yeni gitu yang sudah mencoba melakukan pembacaan terhadap Batu Padang. Makasih sekali. Lalu tadi ada Fadila Hayati ya yang bertanya soal perubahan penggunaan huruf kapital dalam puisi saya di di buku puisi pertama saya Pinangan Doang Ladang sampai ke buku puisi saya selanjutnya. Memang ada bukan penemuan ya, tapi kemudian saya merubah sikap saya gitu untuk mengubah pola penggunaan huruf kecil dalam puisi itu menjadi diawali dengan huruf besar gitu. Saya lupa ingat gitu, tapi yang pasti kemudian saya merasa bahwa puisi saya lebih cenderung ke lirikal gitu, yang kalau tidak saya batasi gitu, lebih cenderung ke lirikal kemudian hari gitu, yang kalau tidak saya batasi itu orang akan kesulitan membacanya gitu, akan kesulitan menemukan mana ujung dan pangkal puisi saya gitu. Jadi ujung dan pangkal mungkin bagian-bagian tengah kalimat dari puisi saya gitu, itu sebenarnya sangat teknis sekali gitu, sangat teknis dan soal batang tubuh puisi sebenarnya gitu. Saya berpikir bahwa saya sudah harus mulai menggunakan sikap saya kemudian berubah gitu. Sudah harus mulai, karena kemudian hari saya juga banyak menggunakan nama-nama orang gitu di dalam puisi saya, nama-nama tempat gitu. Kemudian kadang-kadang saya memasukkan judul lagu dalam puisi saya gitu. Jadi kalau saya tidak memberikan penegasan dengan huruf kapital itu, karena puisi saya bahasa saya berangkat dari bahasa Minang, mungkin orang tidak akan menemukan referensinya, akan sulit menemukan referensi dari puisi-puisi saya. Misalnya ketika saya menyebutkan nama satu jalan di Kota Padang, mungkin orang akan misalnya saya kasih contoh gitu, Jalan Tepi Pasang misalnya gitu. Itu kalau saya tidak memberi petanda, tapi Pasang itu dengan huruf kapital gitu, itu mungkin orang itu satu istilah mungkin gitu, bukan nama jalan gitu, karena memang dalam konteks Minang gitu ataupun di Padang, nama-nama jalan atau nama-nama tempat misalnya itu kadang-kadang memang tidak berangkat dari nama-nama tokoh misalnya gitu. Kadang dia berangkat dari bahasa-bahasa yang diciptakan karena memang sifat yang seperti itu. Tapi pasang itu karena memang pasang air laut misalnya sampai ke sana, itu tepinya dulu gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang kemudian saya pikirkan untuk mempermudah orang mencari referensi dalam puisi saya gitu. Itu terkait huruf kecil dan huruf besar ya. Kenapa saya kemudian memilih itu gitu, untuk mempermudah orang mencari referensi dalam puisi saya gitu, karena memang kebanyakan saya menggunakan bukan istilah tapi rasa bahasa itu, memang saya merasa bahwa itu salah satu milik saya gitu, rasa bahasa Minang gitu, itu yang kemudian saya masukkan dalam puisi yang saya buat gitu. Itu yang kemudian saya rasa menjadi pembeda saya. Fadila Hayati. Ada lagi Bang tadi? Halo?
satu lagi Oh iya, pertanyaannya ya dari silakan. si Apa Bang tadi Bang? pertanyaannya dari karya-karya Esa sebelumnya, eksperimen perubahan atau eksperimen apa yang Esa lakukan di kumpulan puisi terbaru ini gitu. Perubahan. Yang di maksudnya di Hantu Padang. Ya, jika dibandingkan dengan karya sebelumnya, perubahan atau eksperimen apa yang Bang Esa lakukan? Ya, oke, saya coba jawab ya. Saya coba jawab Bang. Mudah-mudahan ini jawaban ini bisa tepat gitu. Jadi sebenarnya beberapa hal yang saya lakukan dalam ini adalah terkait menulis puisi secara tematik sebenarnya gitu. Itu hal yang utama sebenarnya secara konseptual dari Hantu Padang ini gitu. Pertama, judul buku puisi Hantu Padang ini sudah ada sebelum semua puisi ini ditulis gitu. Jadi memang ini puisi yang secara saya buat secara sengaja, saya hadirkan secara tematik. Jadi judul Hantu Padang ini sudah ada sebelum puisi ini selesai, puisi-puisi dalamnya selesai gitu. Jadi itu hal yang utama. Puisi yang saya tulis secara tematik, terkonsep gitu, dan memang jangka waktunya panjang sekali. Saya menulis ini hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun saya menulis ini, kalau tidak salah 4 tahun gitu. Jadi ketika 2013 akhir saya merasa bahwa ini sudah selesai dan kemudian saya tawarkan ke penerbit. Nah, kenapa ini saya katakan puisi yang saya hadirkan secara tematik gitu. Kalau teman-teman sempat cek beberapa puisi di dalam buku itu, sebenarnya puisi itu, beberapa di antara puisi itu awalnya judulnya berbeda gitu. Berbeda, tapi ketika saya menulis, ketika saya sudah menetapkan bahwa saya akan menulis buku puisi tentang Hantu Padang, kemudian saya menyisir kembali puisi-puisi saya yang secara tematik itu sama sesuai dengan tema Hantu Padang yang saya maksud itu. Saya menyisir kembali gitu. Kemudian saya memilah beberapa puisi yang secara temanya sama, kemudian saya masukkan ke dalam Hantu Padang gitu. Dan memang beberapa puisi di dalam itu sengaja tidak saya terbitkan karena memang tidak terbitkan ke media. Biasanya saya tulis puisi, saya terbitkan ke media, tapi beberapa di antara puisi itu tidak saya terbitkan gitu, karena memang saya tujukan untuk satu buku puisi itu gitu. Jadi konsep tematik itu yang berubah dalam puisi, bukan berubah ya, tapi yang saya tawarkan ketika menulis Hantu Padang ini. Bahkan kalau saya boleh kalau mungkin dan teman-teman sudah pernah mendengar obrolan saya ini, bahkan ketika puisi Hantu Padang itu sudah selesai saya tulis, misalnya sampai 38 ya, kalau nggak salah 38 gitu, 1 sampai 38, bahkan saya merasa bahwa ketika saya baca lagi naskah sudah layout, saya merasa bahwa ada yang kurang dari puisi ini gitu. Lalu saya menulis satu puisi lagi pada saat buku puisi ini sudah selesai layout. Itu adalah puisi yang saya letakkan di bagian pertama, itu yang judulnya 0 gitu. Yang judulnya 0 itu adalah puisi terakhir yang saya tulis untuk buku puisi Hantu Padang, yang secara saya konsep gitu dari awal gitu, yang mana mungkin secara modus penciptaannya itu sama gitu, atau mungkin rasa bahasanya sama. Sementara dalam proses penulisan Hantu Padang ini saya masih menulis puisi-puisi yang lain sebenarnya gitu, yang kemudian tidak termasuk dalam Hantu Padang itu gitu. Jadi ada yang saya pilah dari puisi itu gitu, ada yang saya tulis khusus, dan ada yang saya pilah, dan memang ada yang saya tulis khusus, dan bahkan ada puisi yang tidak masuk di sana gitu, karena saya merasa bahwa
puisi ini memang tidak saya tunjukkan untuk hantu Padang. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Lalu selanjutnya juga ada model semacam, kalau di dalam struktur puisinya saya mulai menerapkan model apa ya? Kadang-kadang saya merasa bahwa mungkin di struktur kalimat puisi ini mungkin orang tidak akan menangkap mana yang sebenarnya kalimat itu saya ingin mempertegas kalimat itu gitu ketika orang membacanya. Nah, kemudian saya mulai menjorokkan bagian-bagian yang saya harapkan pembaca itu dapat menangkap bahwa wah ini penulis ingin mempertegas pada bagian ini gitu. Ingin mempertegas bagian ini gitu, lalu lebih mempertegas lagi itulah puisi, itulah kalimat-kalimat yang kemudian frasa-frasa yang kemudian saya jorokkan dalam puisi gitu. Nah, dua hal itu sebenarnya yang saya apa ya yang bukan berubah ya, tapi yang saya coba lakukan di dalam hantu Padang ini gitu. Dua hal itu yang saya coba lakukan di dalam hantu Padang gitu. Ada lagi nggak tadi Bang? Ada yang pikiran nggak yang dijawab? Baik, makasih Eka. Dari pertanyaan Ahmad Muzani sudah dijawab. Kemudian juga dari Bang Sanuri Mananti juga udah detail Bang Esa menyampaikan. Lalu untuk Fadila Hayati juga sudah dijawab. Ini Bang Esa lagi di atas kereta ya Bang Esa ya? Mau pulang kantor nih? Sudah turun Bang, sudah turun. Okay. Tadi ketemu sama penerbit tadi. Memang janji sore tadi gitu. Oke, baik. Bagaimana kawan-kawan? Tadi oke, Bang Sanuri udah oke. Ini ada lagi satu pertanyaan buat kita beri kesempatan ke Bang Irfan. Silakan Bang Irfan ditanyakan ke Bang Esa atau ke Yeni, kami persilakan Bang Irfan. Terima kasih Bang Arbi atas waktunya yang sudah diberikan. Terima kasih juga untuk Kak Yeni udah mengulas puisi Bang Esa. Pertama itu selamat untuk Bang Esa yang belum saya ucapkan sebelum-sebelumnya. Atau mungkin pernah tapi saya lupa. Jadi begini Bang, izin ya Bang ya. Jadi untuk buku puisi Hantu Padang ini saya sangat penasaran. Karena entah kenapa buku puisi ini menjadi rasian dalam kepala saya. Itu pertama karena basicnya itu hantu, dan kedua basicnya itu kota, yaitu Padang. Dengan secara gamblang saya merangkai rumus, yaitu hantu itu dengan sifat menghasut, menakut-nakuti, memecah belah, dan licik terhadap manusia. Tapi secara sifatnya itu gentayangan, maya atau tak kasat mata atau gaib. Tapi kalau Padang itu secara artian yang bukan kota itu yaitu tanah lapang. Jadi kalau saya hubungkan dan saya hasilkan, hantu dan Padang itu hantu yang berada di tanah lapang. Nah, di sini saya menemukan si aku lirik apakah sedang dalam kekosongan atau sebagaimana Padang, yaitu tanah lapang dan diisi oleh hantu dengan sifatnya dan sifatnya terhadap manusia. Nah, saya juga membaca puisi ini tadi baru saya selesaikan pembacaannya setelah 1 bulan lebih, dan itu membuat saya semakin penasaran dengan buku puisi Hantu Padang ini. Nah, terakhir saya baca tadi itu saya agak merasakan kepiluan, dan saya juga sependapat dengan Bang Ahmad Muzani yang dari Akar Pohon. Itu ada kesedihan atau ada keputusasaan yang dihadirkan di dalam puisi, apakah itu si aku lirik atau si pengarang dengan kisah nyatanya atau dengan kehidupannya, karena itu berhubungan dengan hantu yang sifatnya menakut-nakuti dan dibungkus atau dikemas dengan lanskap kota, dan itu bermain dengan psikologi pengarangnya.
psikologi pengarang yang mengarah ke karya yang ujung-ujungnya. Nah, puisi yang paling sedih dan pilu saya baca tadi itu puisi yang di judul 23. Yang itu, dan itu saya merasa ya seperti itulah kesedihan seorang si aku lirik atau si pengarang, saya nggak tahu yang dirasakan di dalam kehidupannya, kekosongan dan keputusasaan, sehingga dihadirkan ada mu di sana, mu yang ditujukan kepada si sang pencipta di beberapa puisi. Nah, keputusasaan itu hadir di puisi judul 25. Sehingga timbullah pertanyaan saya, apakah segala yang menghantui ini hanya si aku lirik atau cerita yang dibingkai untuk si aku lirik? Atau malah segala ketakutan dan kekalutan yang dirasakan si pengarang dan hal yang sedang berlangsung itu terjadi di si pengarang gitu. Saya memang sangat penasaran dengan hal itu, apakah itu berhubungan dengan si pengarang, dan saya eh, menyingkirkan masa lalu si pengarang dan menyingkirkan dengan lanskap lanskap setiap hari, lanskap kota setiap hari eh, di di apa namanya, yang dilalui oleh si pengarang, dan saya menyingkirkan hal itu dulu. Saya hanya ingin mengkonfirmasi bahwasanya apakah hantu seperti apa yang dihadirkan si aku lirik sehingga ada keputusasaan, ada kepiluan, ada kesedihan yang mendalam di sana, yang mana buku puisi Hantu Padang ini berbeda dengan buku-buku puisi sebelumnya seperti Pinangan Orang Ladang, Setelah Gelanggang Itu, Dalam Lipatan Kain. Itu sangat berbeda secara tipografi, juga berbeda secara oh, kalimat yang disebut tadi sama Fadilah Hayati lebih ramping. Itu sangat berbeda. Tapi kepuitisannya itu sangat menonjolkan kepiluan yang sangat mendalam, keputusasaan yang sangat mendalam, ditambah dengan kehadiran sang pencipta dengan mu gitu. Jadi seperti itu Bang Arbi, dan pada Bang Esa, terima kasih Bang Arbi atas waktunya. Makasih Irfan. Bang Esa bisa apa ya? Bisa dengar tadi pertanyaan Bang Irfan ya? Halo Bang Esa, masih gabung Bang Esa? Langsung aja Bang Esa menanggapi dari pertanyaan Bang Irfan tadi. Oke, saya coba jawab ya. Ini puisi yang keberapa tadi? 20 berapa? 23. 23 ya. Oke. Ya, memang proses penulisan Hantu Padang ini banyak ya secara personal banyak peristiwa ya yang saya alami sebenarnya gitu, dan saya bersyukur bahwa puisi apa namanya, saya menemukan satu medium gitu untuk kemudian me- me- ya medium estetik kemudian untuk karena memang apa ya, untuk membuat pikiran dan batin saya itu ya bisa terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak terbayangkan gitu. Jadi saya seringkali mengatakan bahwa mungkin model puisi Hantu Padang ini atau suasana yang kemudian hadir dalam Hantu Padang ini mungkin tidak akan bisa saya hadirkan kembali pada puisi-puisi selanjutnya, pada buku-buku puisi selanjutnya gitu. Dan ini adalah momen khusus yang sebenarnya yang patut saya syukuri juga sebenarnya gitu. Kemudian nanti saya menyadari bahwa ini adalah satu proses yang kemudian saya syukuri gitu. Uh, uh, ya itu terutama gitu. Nah, soal hantu tadi sebenarnya jadi saya secara konseptual membayangkan bahwa segala sesuatu yang mengikuti kita di belakang gitu, yang terus mengikuti kita, yang mengganggu kita, itu secara konsep itu saya bayangkan sebagai hantu gitu. Jadi
kenangan yang mengikuti baik buruk kenangan itu gitu, ingatan-ingatan itu saya dalam buku puisi ini itu saya bayangkan sebagai hantu gitu. Dan sebenarnya tidak itu saja gitu. Tadi Yeni juga mengatakan soal hantu dalam perut gitu. Nah itu sebenarnya ada hantu-hantu yang secara eh, literal gitu itu pernah terdengar misalnya dari mitos-mitos ini kan sebenarnya dari mitos gitu ataupun hantu yang yang non literal saya bayangkan adalah ingatan ataupun kenangan yang mengikuti di belakang yang mengganggu kita yang terus mengganggu kita apakah itu kenangan baik kenangan buruk itu yang mengganggu kita di belakang itu saya identifikasi sebagai hantu juga di situ gitu. Nah hantu dalam perut misalnya kalau dalam saya nggak tahu ya apakah ini hanya hidup dalam tradisi Minang gitu tapi ini menurut saya sangat 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 penting untuk didalami kemudian gitu. Dan saya memasukkannya ke dalam puisi misalnya ketika masa kecil misalnya gitu ketika ya mungkin di kampung-kampung ya saya nggak tahu apakah di luar tradisi Minang ini juga ada gitu misalnya ketika ketika kita banyak makan misalnya gitu banyak makan gitu nah itu banyak makan dan tidak pernah puas gitu makan misalnya itu apa ini dimakan itu dimakan gitu nah, itu dibayangkan sama orang tua gitu itu sebagai biasanya hantumu di dalam perut itu ada hantu gitu hantu dalam perutnya gitu atau setan dalam perutnya gitu nah, biasanya seperti itu orang tua mengatakan nah ini menurut saya ini sesuatu yang menarik untuk kemudian saya masukkan ke dalam itu karena konsep hantu yang dikatakan orang tua itu kan sebenarnya bukan hantu yang literal sebenarnya gitu bukan setan yang literal sebenarnya tapi hasrat buruk sebenarnya gitu hasrat buruk yang ada dalam diri manusia yang kemudian uh, di, dimanifestasikan ke dalam istilah hantu gitu. Itu kan sebenarnya yang nggak ada hantu di perut setan mungkin nggak ada di perut gitu. Tapi itu di apa dibungkus secara metaforik oleh orang-orang tua itu hasrat hasrat manusia gitu. Itu bermula dari perut gitu. Jadi saya membayangkan itu gitu. Kenapa saya mengatakan misalnya dalam puisi gitu hantu bermula dari perut gitu. Jadi ini bukan tentang saya saja sebenarnya gitu, tapi tentang kebanyakan orang yang mungkin merasa tidak pernah puas-puas gitu. Ini bukan hanya tentang makan sebenarnya gitu, bukan hanya makan makan sesuatu yang mengenyangkan perut gitu, tapi segala sesuatu yang dirasa tidak pernah puas gitu oleh manusia dan itu saya bayangkan apa ya bermulanya dari perut gitu. Jadi hasrat perut itu itulah yang dibayangkan hasrat buruk itu yang kemudian dibungkus secara metaforik oleh orang-orang tua sebagai hantu dalam itu menurut saya menarik dan saya menariknya ke dalam puisi tentang hantu yang sebut Yeni tadi gitu. Nah memang apa ya satu hal mungkin yang terjadi dalam proses pencarian saya juga gitu. Sebelum-sebelumnya saya juga tidak pernah sekali menulis puisi tentang doa misalnya gitu. Memang pada satu puisi yang disebutkan Irfan tadi itu juga titik balik dalam saya berproses gitu. Berproses menulis, berproses dalam hidup gitu yang kemudian saya manifestasikan di dalam puisi gitu. Kemudian saya menemukan sesuatu gitu berserah diri pada Tuhan yang selama ini tidak pernah saya lakukan dan saya lakukan apa namanya tidak pernah saya akui di dalam puisi kemudian saya mulai membuka diri mengakui itu lewat puisi jadi memang ada hal-hal yang kemudian dalam proses hantu padang ini yang banyak sekali secara apa ya yang saya temukan gitu saya kemudian ya banyak hal lah gitu kira-kira saya mulai mulai menemukan sesuatu gitu tempat saya mengadu misalnya gitu dan puisi menjadi salah satu medium bagi saya gitu medium bagi saya untuk menceritakan uh,
hal-hal yang seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu gitu. Jadi sebelumnya itu kalau dilacak puisi-puisi saya mungkin nggak akan pernah menemukan puisi-puisi tentang bagaimana proses hubungan manusia dengan sang penciptanya, itu nggak pernah ada. Mungkin di Hantu Padang ini kemudian saya menemukan apa namanya, saya menulis hal itu gitu. Itu memang berangkat dari proses pencarian saya juga terhadap sesuatu yang yang apa ya, yang ilahiyah gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi bagian dalam puisi Hantu Padang ini gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bang Arbi. Baik, terima kasih Esa sudah mencoba menjawab apa yang disampaikan oleh Irfan tadi. Oke, buku ini seperti tangkapan pembacanya sendiri. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita batasi waktunya ya. Aku ingin bertanya Bang Esa, menulis puisi setiap hari atau di waktu puisi memanggil untuk ditulis? Jawab singkat nih, Esa, dari Ahmad Muzani nambah dikit sebelum nanti iya. ya. Ya. Apakah nulis puisi tiap hari katanya? Oh iya, ya. Kalau dulu memang saya nulis puisi hampir tiap hari ya. Kalau sekarang mungkin karena faktor kerjaan gitu, saya bukan puisi memanggil, tapi jarang sekali sekarang puisi memanggil saya. Jadi memang harus dipaksakan menulis gitu sekarang gitu. Jadi tapi tidak seperti dulu gitu. Saya karena mencurahkan waktu untuk tulisan-tulisan yang lain, pekerjaan gitu. Jadi memang ada waktu-waktu khusus saya menulis puisi. Tapi biasanya sekarang itu menulis puisi nggak seperti dulu gitu. Dulu bisa bisa kapan saja gitu. Sekarang saya memaksakan diri untuk menulis gitu, menjemput. Jadi nggak dipanggil lagi gitu, tapi saya menjemput panggilan-panggilan itu ketika menulis gitu. Kalau nggak bisa menulis puisi sekarang karena situasinya berubah gitu, suasana kota juga berubah gitu. Nah itu yang saya alami sekarang, Bang. Baik, makasih Esa. Ini makasih jawabannya Bang Esa. Baik, untuk Yeni, silakan ada waktu Yeni 3 menit untuk menambahkan. Ya, oke, silakan Yeni. Baik, makasih Bang Arbi. Mungkin saya menanggapi sedikit dari apa yang sudah disampaikan Bang Esa sebelumnya mengenai teknik penulisan puisi Hantu Padang yang dikatakan Esa, ada patahan-patahan frasa yang lebih apa namanya singkat dari puisi-puisi sebelumnya seperti itu. Nah, di sini saya melihat dengan teknik yang digunakan oleh Bang Esa ini pada puisinya justru menciptakan musikalitas tersendiri, terutama saat dibaca seperti itu. Ada semacam apa ya, perkawinan antara puisi modern dengan sastra lisan gitu, yang menghasilkan bunyi atau ritme semacam dendang. Karena di beberapa puisi Bang Esa kita juga menemukan kutipan-kutipan dendang, dan dalam frasa yang digunakan oleh Bang Esa sendiri, termasuk repetisi-repetisi yang digunakan seperti itu. Kemudian dengan adanya upaya Bang Esa mungkin di segi tipografi atau apalah namanya, ini ada semacam metronom yang tak terlihat seperti itu. Kemudian ada fonem atau permainan bunyi ini yang teratur dari apa namanya, bait-bait puisi yang akhirannya itu sama, memiliki bunyi yang sama. Ini mirip pantun, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ketika kita baca, kita akan menemukan ada semacam ketukan yang teratur. Nah, dan seperti yang dikatakan Mbak Esa juga, puisinya ini ada semacam upaya agar yang membaca itu tidak sesak napas gitu, karena di mana sih ujungnya gitu. Jadi ada jeda napas, layaknya semacam dendang tradisional seperti itu. Kemudian
disinilah ada kekuatan semacam ya, mempertahankan mungkin sifat kelisanan gitu yang akan kita rasakan baik ketika kita membaca dengan suara yang lantang ataupun kita membaca dengan diam. Karena walaupun kita membaca dengan diam, pasti di kepala kita tetap akan menimbulkan bunyi itu. Nah, bunyi yang teratur dan musikalitas ini yang membuat puisi bangsa ini jadi asik untuk dibaca. Gitu. Jadi ada istilahnya permainan fonem dan metronomnya itu dari apa upaya yang telah dilakukan bangsa itu menimbulkan musikalitas yang cukup enak lah untuk dibaca. Puisinya menggema di kepala. Nah, mungkin dikit itu aja Bang Arbi karena waktu. Terima kasih ini. Esa, ini ada satu lagi nih dari Bang Ompi. Bang Ompi, apa rencana Bang Esa ke depan khususnya untuk karya puisi katanya. Coba Bang Esa kami undang lagi. Ya. Apa rencana besar Bang Esa ke depan terkait dengan karya puisi? Ya, ini ya makasih. Ini saya sedang menyiapkan, sebenarnya draftnya sudah selesai. Sudah saya serahkan ke penerbit sekitar bulan yang lalu dan tadi baru saja tadi sore baru saja tangan kontrak dengan penerbit. Ini masih sebuah buku puisi. Sebenarnya ada 3 naskah yang saya kerjakan saat ini. Tidak hanya puisi sebenarnya, tapi ada satu buku naskah drama juga gitu yang sudah saya buat dan sudah saya tulis, dan satu lagi tentang seni pertunjukan gitu, tari dan teater yang saya tulis sekitar 15 tahun dan sudah saya kumpulkan juga untuk segera terbit gitu. Tapi yang pertama ini yang terdekat ini mungkin puisi ini puisi yang ya bocorannya ada tiga bagian dalam puisi ini. Pertama itu puisi yang waktu residensi 2018 di Bosnia di Sarajevo. Ada di dalam draft itu, tadi ada bagian selanjutnya ada puisi-puisi tentang Palestina gitu yang juga dari 2014 sampai 2014 itu juga sering saya tuliskan hasil pembacaan, jadi sebuah pembacaan yang terlintas di pemerintahan sampai kepada kita gitu tentang Palestina. Itu ada satu bab dan bab yang terakhir itu ini mungkin akan berbeda gitu, puisi-puisi tentang lanskap Jakarta, tapi ini akan berbeda dengan puisi yang saya tuliskan sebelumnya di buku Sarinah itu 2000 berapa ya? 2019. Nah, ini akan berbeda sekali bagian ketiga ini. Jadi kira-kira naskah puisi itu yang sedang masuk ke tahap penggarapan Bang Opi. Itu sih ada 3 buku itu, tapi puisi ini yang lebih dahulu akan diterbitkan gitu. Yang lainnya mungkin untuk esai seni pertunjukan itu insya Allah juga di tahun ini akan diterbitkan gitu. Sudah masuk tahap editing, tapi mungkin puisi ini sekitar 2 atau 3 bulan ke depan mungkin sudah akan paling cepat itu 2 bulan, paling lambat itu 3 bulan dalam rencana. Itu Bang, kira-kira Bang. Baik, makasih Kak Esa. Kita udah nggak sabar ya. Ternyata dalam perjalanan pada hari ini Esa baru saja menandatangani kontrak untuk buku puisi berikutnya. Kita doakan mudah-mudahan lancar dan kita sudah nggak sabar juga untuk segera bisa menikmati puisi-puisi terbaru Esa. Baik kawan-kawan semuanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setia dari awal sampai penghujung acara ini. Kepada Yeni sebagai pengulas, kami ucapkan ada lagi nih
Saya terima kasih banget drama, kami tunggu. Oke. Kenapa kita harus menulis puisi di zaman sekarang bagi kami? Kenapa harus bacanya atau belajar? Oke. eh Satu lagi nih, Sah. Sebelum kita tutup, kayaknya nggak enak juga kalau kita putusin gitu saja. Dari Bang Ya, Ompi nih. ya, Ayo silakan. Kenapa kita harus nulis puisi di zaman sekarang? Bagi kami pemula, kenapa harus membaca atau belajar menuangkannya gitu loh. ya. Silakan, Kalau Bang. ya mungkin ini bisa berbeda-beda tiap orang ya, Pak. Ya. Tapi kalau bagi saya ini agar tidak gila aja di zaman seperti ini gitu. Karena mungkin puisi ini medium satu-satunya yang pertama saya kenal gitu. Kalau saya kenal teater mungkin saya akan menuangkannya ke teater gitu. Tapi saya rasa puisi ini satu medium yang saya secara personal bisa ya tadi yang saya gambarkan misalnya tentang Palestina gitu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa gitu misalnya gitu. Tapi saya pemberitaan-pemberitaan tentang Palestina berseliweran di hadapan saya setiap saat misalnya satu hal yang saya lakukan biar saya juga tidak apa ya tidak nyakok tidak juga ada produktif gitu ketika membaca pemberitaan itu saya tidak bisa melakukan apa-apa. Satu hal yang saya bisa lakukan adalah menerjemahkan gitu apa yang saya inginkan ke dalam puisi. Nah itu kira-kira mungkin ini personal sekali bagi saya gitu. Tapi saya nggak tahu saya pikir teman-teman tempat lain pasti punya pandangan yang berbeda juga terkait ini gitu. Uh, Bang Ompi. Oke, baik. Bang Ompi ya udah ya dijawab Bang Esa ya. Sangat personal sekali atas pertanyaan itu. Tapi bagi Esa jelas ini satu-satunya jalan untuk satu-satunya medium yang dari dulu hingga sekarang uh, Esa berintim-intim dengannya yaitu dengan puisi. Baik kawan-kawan semuanya, kita sampai di penghujung. Eh, Kami ucapkan dari tim membaca Selasi khususnya program malam ini kegiatan malam ini Perempuan Sumatera mengulas buku Hantu Padang kumpulan puisi Esa Tegar Putra. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Yeni Purnamasari yang telah 2 bulan buat coretan-coretan untuk menyiapkan ulasannya pada malam hari ini. Kemudian Esa yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu bersama-sama dengan kita bisa bergabung pada malam hari ini. Kemudian kepada kawan-kawan semuanya, kawan-kawan yang lain yang telah hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami izin nih kita semuanya kalau mau sisi foto bersama nih, nanti dipandu oleh Johan Arda. Bagi kawan-kawan yang sedang pegang buku Hantu Padang, bolehlah kita sama-sama berfoto bersama sambil pegang dan tunjukkan buku Hantu Padang. Jadi untuk sesi foto ini nanti kita minta dipandu oleh Johan Arda. Saya sebagai moderator mohon maaf pada kawan-kawan semuanya. Terima kasih apresiasinya telah hadir di acara di program Membaca Selasi. Insya Allah pada bulan Juli ini kita ada program ada kegiatan khusus karena di bulan lahirnya Selasi. Nama kegiatannya Musim Mekar Selasi. Jadi mungkin setelah ini kawan-kawan bisa intip-intip di Instagram Membaca Selasi, bisa melihat kegiatan atau kami berharap kawan-kawan juga bisa mengikuti bersama-sama kegiatan yang telah kami siapkan. Baik, kepada kawan-kawan silakan open kamera. Kepada Bang Johan Arda silakan dipandu Bang Johan Arda. Oke, baik Bang Api. Kayaknya udah gak sabar nih foto. Udah standby semuanya. Oke, teman-teman semuanya boleh ada kamera, pegang bukunya. Kita foto bersama ya. Kita juga ada nih. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kasih foto terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih semuanya untuk malam hari ini. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Kegiatan kita pada malam hari ini sudah ada sampai di penghujung. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kami. Kita tutup, kita bertemu di tanggal 5 Juli di program di kegiatan Musim Mekar Selasi.
yaitu di tanggal 5 kita akan bertemu dengan agenda Ibu dari Bunga-Bunga, yaitu kenangan dibuang sayang salah seorang yang pernah berinteraksi dengan Selasih. Terima kasih, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.